Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone yang nggak mahal sob, yang harganya cuma 1,3 jutaan untuk harga flash sale-nya. itel Vision 2, dia tuh udah punya layar yang 6,6 inch ya, lumayan gede, dan dia juga udah dot screen ya. Mantap, jadi udah punch hole gitu. Punya RAM 3 GB dan storage-nya 64 GB, dia udah 4G. Terus di sini ada spesifikasi yang diunggulin ya, udah Android 10 tapi Go Edition ya. Terus dia udah AI, untuk baterainya juga Power Master, terus 4000 mAh baterai, lumayan ya. Terus juga dia bodinya katanya tuh tipis ya, cuma 8,3 mm dan udah octa-core. Punya kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakangnya 13 megapiksel, triple rear kamera. Terus dia juga udah face unlock dan juga fingerprint sensor. Buat kamu yang nggak tahu itel itu apa, itel itu merek yang masih satu grup sama Infinix, kalau kamu tahu Infinix. Satu grup juga sama Tecno Mobile, jadi mereka tuh bertiga, tiga merek itu tuh jadi satu ya di bawah naungan Transsion Holding. Kalau brand lain tuh kayak Oppo, Vivo, Realme, terus OnePlus itu kan mereka satu grup ya, BBK Group. Kalau itel, Infinix sama Tecno itu satu grup di Transsion Holding. Ini brand yang gede loh, brand global. Di sini aja mereka tuh nggak terkenal. Karena ini tuh terkenalnya tuh di daerah Nigeria sana. Di daerah Afrika dia tuh gede banget. Ya, ini HP-nya ya. Di dalam kotaknya kita dapat HP-nya. Kemudian kompartemen berikutnya, wih, kita dapat smartphone. Wow, bosku. Dapat 360 GB kuota selama 24 bulan, berarti sekitar 15 GB tiap bulannya. Ini lumayan juga nih ya. Terus kita dapat charger adapter ya, outputnya cuma 5 volt 1 ampere sob. Kemudian kita juga dapat, ini ada SIM card ejector di sini, bentuknya kayak gini ya. Kemudian ada kabel charger, dan kabel chargernya untuk kabel chargernya masih micro USB. Terus ada buku panduan, kartu garansi, dan ini kartu garansinya dia tuh 12 bulan garansi ya, jadi aman. Kemudian kita dikasih masih dapat hard case, harga segini 1,3 juta masih dapat hard case sob. Di dalam kotaknya kita nggak dapat headset sob, nggak apa-apa ya, 1,3 jutaan udah dapat RAM 3 GB dan storage 64 GB tuh udah lumayan banget. Sekarang kita buka plastiknya ya, kita lihat HP-nya kayak gimana. Harga 1,3 jutaan. Wih, cakep sob. Wow, bodinya lumayan cakep loh untuk kelas harga 1,3 jutaan doang. Oke, kita buka ini juga nih biar kelihatan bodinya, nggak ketutupan stiker-stiker sama sekali. Nah, ini stiker email ini tuh jangan dibuang ya sob ya, tempelin aja di kardusnya. Jadi kalau ada apa-apa masih ada di kardusnya gitu. Wih, cakep sob bodinya. Dia tuh dibikin bentuk finishingnya matte gitu ya sob, jadinya nggak nempel-nempel bercak sidik jari. Di sini ada logo itel. Kameranya di sini vertikal ya, kamera utama, terus kamera 2 megapiksel dan kamera AI. Terus masih ada sensor sidik jari di sini. Di sisi kanan sini ada tombol-tombol volume dan power. Di sisi atas polos ya sob. Di sisi kiri sini ada slot kartu. Dimana slot kartunya kita cek ya. Slot kartunya ini harusnya sih dedicated ya. Zaman sekarang kalau dikasih hybrid suka sedih gitu. Dedicated sob. Jadi kita tuh nggak perlu ribet, nggak perlu pusing milih SIM 2 atau micro SD. Nah, di sisi bawah sini ada port-port ya, port audio, port micro USB, dan juga grid speaker sama lubang mic sob. Dimana potongannya ini tuh nggak tajam ya. Nah, di bagian depan sini keren nih. Kita buka ya. Wah, cakep sob. Ini tuh dia udah ditempelin ini ya, anti gores. Kalau kamu lihat di sini, pada saat kita buka tadi itu buka lapisan yang buat anti goresnya. Di sini kelihatan ada anti gores halus gitu. Kita coba nyalain ya, dan kita coba setting. Tuh, kalau pada saat pertama kali dinyalain, dia nyala warna merah gini. Jarang-jarang loh yang berani ngasih boot up di warna merah kayak gini. Rata-rata biasanya tuh hitam aja. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk itel ini suaranya kayak gitu sob pada saat boot up. Lumayan ya. Untuk ngomong-ngomong, untuk itel ini tuh garansinya 12 bulan dan garansinya barengan sama Infinix untuk service centernya. Kamu bisa cek aja di websitenya atau di buku garansinya di mana aja lokasi-lokasi untuk service centernya. Jadi aman aja sih sebenarnya. Sebelum nyobain HP-nya lebih dalam, ngulik HP-nya lebih dalam, saya mau cobain pakein hardcase-nya nih. Kayak gimana ya bentuk
Kelihatan tetap cakep ya, tetap kelihatan kece karena dia casingnya tuh dia agak-agak jadi bikin HP-nya nih jadi warna agak abu-abu gitu, nyala gitu warnanya. Nah, untuk bagian layarnya sendiri kamu bisa lihat ya kualitas layarnya, dia cukup responsif untuk ditoel-toel sob. Terus di UI-nya sendiri ini tuh mirip ya sama UI-nya Infinix sama UI-nya Tecno, jadi bener-bener smartphone satu grup ya, tiga-tigaan ini. Nah, saya mau kasih lihat untuk smartphone ini, untuk sensor-sensornya kayak gimana. Ini harga 1,3 jutaan dengan storage yang cukup lega, 64 GB. Dan kamu bisa lihat sensornya banyak yang hilang sob. Sensor cahaya nggak ada, jadinya kita nggak bisa atur-atur pencahayaan brightness secara otomatis, harus manual. Orientasi dan magnetik nggak ada, jadi kita nggak bisa kompas. Gyroscope juga nggak ada sob. Oke, terus kalau misalkan untuk performanya kayak gimana, kita mesti tahu dulu untuk prosesornya tuh dia pakai apa sih gitu. Nah, di sini menurut AIDA 64 prosesor yang dia pakai adalah Unisoc SC9863A. Ini prosesor yang cukup mumpuni untuk HP-HP di kelas harga 1 jutaan lebih dikit sob. Ini udah lumayan enak ya kalau buat penggunaan sehari-hari, karena kayak Nokia juga buat Nokia C3 itu dia pakai prosesor yang sama sob. Nah, terus kalau buat performa secara Antutu, ini Antutu benchmark ya. Hasilnya tuh tadi udah saya cobain Antutu benchmark, dan ini hasilnya kayak gini sob. Hasilnya tuh 74 ribuan lebih, dimana untuk GPU-nya di sini dia nggak bisa dites karena OpenGL-nya tuh nggak support, jadinya dia nggak dites di sini. Makanya skornya cuma segini aja. Terus kalau untuk kameranya sendiri gimana? Nah, tuh dia. Saya kan jadi anak muda di sini, Mel 24. Kita foto. Cheese. Oke. Sekali lagi. Oke, gitu hasilnya sob. Oke, hasilnya lumayan detail dan jernih ya sob ya. Dan ini dia tuh nggak punya ada mode makro di sini. Oke. Ada mode makronya, kita cobain mode makronya. Wow. Berarti dia kamera belakangnya ada kamera makronya ya. Jadi kamera utama, kamera makro, dan AI kamera. Oke, menarik. Jadi untuk kelas harga 1,3an HP ini tuh cukup menarik ya, karena dia masih nyediain yang namanya sensor sidik jari. Terus juga tadi saya coba juga udah bisa OTG ya, udah bisa baca USB OTG. Terus juga untuk kameranya dia masih kasih kamera makro sob. Terus gimana kalau dipakai buat main game? Oke, kita udah loncat ya, kita udah masuk di permainan nih, di game. Saya mau kasih lihat di sini. Ini tuh untuk settingan grafisnya dia tuh cuman bisa di smooth medium dan balance medium aja. Jadi kita pakai yang smooth medium aja ya, karena kalau pakai yang lebih tinggi pasti tambah berat. Dan kamu bisa lihat pas lagi terbang aja nih, kadang-kadang agak drop frame gitu ya. Dan ngomong-ngomong, pada saat saya lagi buka PUBG Mobile ya, itu loadingnya lama banget untuk ngebuka PUBG Mobile. Ya wajar lah, karena ini tuh HP spesifikasinya emang bukan buat game yang berat-berat. Ini kalau buat PUBG Mobile, buat lari kayak gini sob, kadang-kadang suka ada ngedrop frame-nya. Kita coba main terus ya. Oke, dapat 2. Hehehe, menang sob. Chicken dinner. Wow. Oke, kalau buat main game PUBG Mobile masih lumayan bisa dimainin sih, walaupun nggak nyaman-nyaman banget karena sering banget yang namanya ngedrop frame. Tapi untuk kelas harga 1,3 jutaan buat kebutuhan sehari-hari harusnya sih ini udah mencukupi ya sob.
kameranya udah cukup bening, baik depan maupun belakang. Terus juga untuk performa harian ini juga udah cukup. Tapi kira-kira kalau mau direview lengkap gitu, apa aja yang mau dibahas? Jangan lupa komentar. Dan Bang Dato pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. itel Vision 2 lumayan.